ada perempuan berdiri di ujung rak lemarinya dia. Rambutnya panjang, nutupin muka. Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Ngapeh Malam. Dan pada malam ini aku mau cerita tentang seorang wanita yang merantau demi mencari pekerjaan. Tapi siapa sangka, tempat yang awalnya dia kira itu adalah awal baru bagi dia, justru jadi tempat yang paling menyeramkan yang pernah dia tinggali. Sebut saja namanya Rani, usianya 24 tahun. Asalnya dari kampung kecil di Jawa Timur. Sejak lulus kuliah, dia memang udah mutusin buat cari kerja di kota. Nyoba peruntungan biar bisa bantu ekonomi keluarga. Dan akhirnya setelah beberapa bulan dia mencari lowongan, dia dapat panggilan kerja dari sebuah perusahaan industri yang bergerak di bidang pengiriman dan logistik. Nggak besar, tapi cukup buat awal karir dia. Dan yang bikin dia semangat, perusahaan itu menyediakan mes buat karyawan. Dan ternyata kantor tempat dia kerja ini ada di dalam ruko pintu 3 dan 2 lantai. Jadi pintu pertama itu salon, pintu kedua itu kosong, gak ada pemilik. Pintu ketiga itulah tempat kerja dia. Jadi di bawah itu kantor, di atas tempat tidur dia, mes dia gitu kan. Mes dia tuh lumayan besar lah ya, full khusus buat karyawan gitu. Jadi kalau ada yang mau istirahat itu bisa naik ke lantai atas. Dan di tempat kerja dia ini ada 5 karyawan, 4 laki-laki dan 1 perempuan, yaitu si Rani ini. Dan di perusahaan ini memang mempunyai aturan bahwa yang boleh tinggal di mes itu hanyalah perempuan. Kenapa perempuan? Ternyata pekerjaan dia ini bukan hanya pekerjaan di dalam kantor saja yang kayak mengetik-ngetik gitu kan, melayani customer gitu, enggak. Tapi juga sekaligus merangkap menjadi wakar penjaga kantor itu coy. Makanya disediain mes, nyiapin sarapan buat karyawan yang lain, sama bersih-bersih, OB lah ya sekalian gitu. Pekerjaannya merangkap lah. Ya awal-awal kerja sih biasa aja dia ya. Tapi setelah 2 minggu kemudian, mulai ada hal-hal aneh yang bikin dia gak tenang. Malam itu dia lagi lembur sendirian di lantai 1, yaitu kantornya. Tiba-tiba suara ketukan pelan. Dan suara itu berasal dari lantai atas di tempat tidurnya itu. Tapi dia berpikir mungkin itu pemilik ruko sebelah kali ya, yang salon itu kan ada orangnya tuh. Jadi ya udah dicuekin aja sama dia. Tapi 5 menit kemudian suara itu muncul lagi. Makin keras dan makin lama. Posisi dia sendirian loh di lantai bawah dan itu suara kedengaran di atas. Tapi dia pasti berpikir logis, kan ada orang sebelah di salon kan. Orang salon kan ada gitu. Jadi ya udah. Saking merasa penasarannya dan itu mengganggu konsentrasinya, dia mencoba untuk naik ke atas, ngintip dari balik tirai jendelanya itu. Ya nggak ada siapa-siapa. Baliklah dia turun kan, baru mau melewati tangga untuk turun ke bawah, tiba-tiba terdengar suara kursi yang ditarik-tarik gitu dari ruangan tengah yang kosong itu. Sebenarnya kalau kita dari di ruangan 3 itu, suara-suara gitu tuh nggak bisa menentuin apakah suara itu dari ruang tengah atau lantai dari ruangan 1. Ya Rani pastinya perasaan takut itu ada lah ya. Dia udah mulai ngerasa ada yang nggak beres nih gitu. Tapi dia masih tetap berpikir logis karena takutnya makin dia takut malah makin nggak fokus sama pekerjaannya. Masih tetap berpikir, ah mungkin anak salon itu kali ya, kan mereka tinggal juga di sini gitu. Tapi ternyata itu baru permulaan coy. Pas dia baru mau tidur, dia dengar lagi suara dari lantai bawah. Kayak suara yang narik-narik meja kerja gitu. Padahal Rani ingat banget kalau dia tuh udah matiin lampu dan ninggalin meja dengan posisi yang semula.
Tapi karena penasaran ya, takut ada maling jahat, orang-orang jahat kayak gitu kan. Dia cobalah pelan-pelan untuk turun ke bawah, ngecek. Dan iya, lampu dengan keadaan mati, meja masih tetap di tempat yang sama, tapi dia lihat satu hal yang aneh. Ada bekas telapak kaki tanah basah, kayak orang habis nginjek-nginjek lecak becek-becek gitu kan, masuk ke kantor dari arah pintu. Padahal lantai di luar itu kering dan gak hujan sama sekali. Setiap anak-anak udah pulangan, dia tuh selalu ngunci pintu kantor. Dan kalau dia mau istirahat, ya kantor itu dalam keadaan terkunci, tertutup. Rapat banget coy. Tapi kenapa ada telapak kaki itu? Dari mana asalnya gitu kan? Beberapa hari kemudian Rani sempat kenalan sama mbak-mbak salon di sebelah. Mereka ngobrol-ngobrol santai gitulah kan di depan ruko itu. Jadi mbak-mbak salon ini cerita kalau dulu itu tempat salon dia ini adalah penjual sembako. Pemilik sebelumnya itu pindah gara-gara sering diganggu katanya. Gangguan gimana mbak? Kata Rani. Ya kayak suara tangisan malam-malam. Barang dagangan jatuh sendiri. Kadang katanya lihat bayangan tinggi di dekat rak minyak. Tapi selama aku di sini aku nggak pernah dapat hal-hal yang kayak gitu ya, aman-aman aja. Lagi pula kan malam juga ini tempat kosong, salon ini kosong, nggak ada siapa-siapa. Kita semua pulang pada sore hari katanya. Hah? Kaget dong si Rani. Nanya dia, yang bener mbak kosong kalau malam katanya gitu. Jadi dalam hati Rani, terus yang tadi malam apa? Suara apa? Rani cuma bisa tercengang dengan wajah raut mukanya yang bingung harus ngomong apa, dan dia juga nggak mau nanya ya, takutnya malah jadi bikin orang ketakutan gitu. Dan setelah jam makan siang, di depan ruko itu kan ada warung makan. Pertama kalinya lah dia makan siang di sana dan ketemu sama bule warung itu. Dan bule warung itu bertanya ke Rani, kamu anak baru ya Neng? Udah berapa lama kamu kerja di sana? Baru 2 minggu sih bule, kata si Rani kan. Oh alah, berani kamu ya Neng, kata si bule. Nggak pernah diganggu kah kamu? Kata bulenya kayak gitu sih. Dalam hati Rani, ada apa ini kok bule tahu ya? Apa biasanya memang kayak gitu ya? Jadi tanyalah si Rani ini ke bule, emang ada apa bule? Itu loh, yang pintu pertama itu kan dulunya sembako, dia tuh pindah karena sering diganggu katanya. Gangguannya itu berasal dari ruko pintu tengah itu. Dulunya kan itu bekas kuda lumping, udah lama banget nggak ada yang nempatin itu tempat, nggak ada yang nyewa itu ruko. Ngomong apa sih? Nah, disinilah bagian yang menjadikan tempat itu makin seram, coy. Dan asal kalian tahu, kuda lumping itu bukan hanya sekedar tarian. Di balik atraksinya yang atraktif itu, ada sisi mistis yang sering orang nggak tahu. Tarian ini sering melibatkan kesurupan, di mana para penari ini seakan-akan dirasuki oleh roh atau entitas lain. Mereka itu bisa makan beling, bahkan teriak-teriak kayak bukan suara mereka sendiri. Beberapa orang percaya kalau tempat latihan kuda lumping itu tidak ditutup dengan benar, penunggunya bisa tertinggal. Karena setiap kali mereka itu memanggil roh buat masuk ke penari, ada semacam portal yang harus mereka buka. Dan kalau itu tidak ditutup kembali, bisa jadi siapapun tinggal di tempat itu coy. Dan iya, Rani setiap malam memang sering dengar suara gamelan-gamelan gitu loh, kayak tau lah ya kan musik-musik dari kuda lumping itu gimana. Dan itulah yang memang dirasain Rani selama kerja di situ. Dan suatu malam Rani mulai mimpi buruk. Dia mimpi ada perempuan berdiri di ujung rak lemarinya dia. Rambutnya panjang, nutupin muka. Perempuan itu nggak ngomong apa-apa, cuman ngeliatin Rani dengan senyuman. Dan Rani pun bangun dengan napasnya yang ngos-ngosan. Badannya dingin, tapi dia sadar satu hal. Bayangan hitam di langit-langit, kayak orang yang nempel di atas, kayak cicak.
Dan setelah kejadian itu, Rani mutusin buat pindah keluar dari mes. Dia rela nyari kontrakan kecil-kecilan. Walaupun harus naik motor jauh-jauh tiap hari buat ke tempat kerjanya. Kadang kita nggak tahu sejarah tempat yang kita tinggali ini. Ruko 3 pintu itu mungkin terlihat biasa, tapi siapa sangka di balik pintu kedua ternyata ada sesuatu yang nggak pernah pergi dari sana. Jadi, kalau kalian dapat tempat tinggal gratis dari pekerjaan kalian, coba tanya dulu deh sejarahnya. Karena mungkin aja kalian bukan satu-satunya penghuni di sana.